Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadian, nomor IP 191111315. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengolahan sinyal digital pada modul 4, yaitu analisa sinyal dalam domain frekuensi dan transformasi Fourier discrete. Tujuan dari praktikum kali ini mengamati sinyal domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT. Dan kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar transformasi sinyal waktu diskrit dan mampu menyusun program simulasinya. Dasar dari teori pertama itu transformasi Fourier, satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi dengan rumus seperti ini, dengan transformasi Fourier. Yang kedua itu analisa spektrum. Untuk menghitung frekuensi dari satu sinyal, sebuah implementasi diskret dari analisa Fourier dapat digunakan yang kemudian lebih disempurnakan dengan satu algoritma yang kita kenal dengan Fast Fourier Transform atau FFT. Secara umum, teknik ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk bertransformasi. Dalam hal ini, input sinyal ke Windows tetap memiliki panjang 2M. Anda dapat memilih window yang digunakan. Yang berikutnya itu Fourier Transform, yaitu dalam bahasa aslinya disebut Discrete Fourier Transform atau DFT. Untuk sebuah sinyal kontinu secara matematis dituliskan sebagai seperti ini. Dan lanjut langsung kepada percobaan. Yaitu peralatan yang digunakan yaitu PC yang telah dilengkapi dengan multimedia, sistem operasi Windows, dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi toolbox DSP. Pada percobaan pertama itu fenomena GIF, yaitu mulai dengan pengolahan sinyal. Untuk memahami bagaimana penjelasan fenomena GIF ini, kita mengikuti instruksi dengan membangkitkan sebuah sinyal sinus dengan cara seperti berikut. Di sini saya telah mencoba pada praktek kemarin, yaitu fenomena GIF, dengan memasukkan pada MATLAB kodenya dan menghasilkan sinyal seperti ini. Dan jalankan program dengan cara memberi jumlah masukan sinyal berbeda, misalnya 3, 5, 7, dan apa yang didapatkan. Pada praktikum sebelumnya, yaitu ketika saya memasukkan angka 3, maka gelombang sinyalnya akan semakin naik dan banyak. Dan ketika memasukkan jumlah sinyal 5, gelombang sinyalnya semakin banyak, seperti ini, dan semakin naik. Dan ketika 7, semakin banyak satu gelombang pada sinyal ini. Pada 7 itu ada 1, 2, 3, 4 turun, naik, dan sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi semakin tinggi jumlah sinyal yang diberikan, maka semakin rapat gelombang sinyal yang muncul pada praktikum ini, pada fenomena GIF ini. Jadi jika tinggi hingga 7 atau lebih, maka sinyalnya akan semakin rapat. Yang kedua itu penguatan frekuensi pada sinyal tunggal. Pada percobaan berikut, akan mencoba bangkitkan dua sinyal sinus dengan frekuensi F1 dan F2. Sementara nilai amplitudo dapat dilihat pada list program, yaitu pada di sini, dengan rubah, dan di sini saya telah mencoba pada praktikum sebelumnya penguatan sinyal tunggal, maka hasilnya akan seperti ini. Pada figur 1 terlihat hingga naik ke 0,5. Lalu instruksi berikutnya yaitu rubahlah nilai F2 10, 25, 20, dan seterusnya. Apa yang didapatkan dari langkah ini? Jika kita menaikkan pada F2-nya 10, maka sinyalnya akan semakin bergelombang naik seperti ini, rapat. Dan jika 25 akan semakin beraturan, dan 20 di bawah dari 25. Jadi jika F2-nya frekuensinya dinaikkan, maka gelombangnya akan semakin bagus bentuknya dan semakin beraturan. Dan instruksi berikutnya,
Coba rubah nilai amplitudo pada sinyal kedua menjadi 1, 5, 10, apa yang didapatkan pada langkah ini. Pada praktikum ini, ketika saya mengubah amplitudo menjadi 1, maka hasil sinyalnya akan seperti ini. Dan jika merubah menjadi 5, akan gelombang sinyalnya akan semakin rapi dan berubah pada frekuensinya. Dan jika 10, maka akan lebih bagus lagi bentuk sinyalnya. Pada percobaan ketiga, itu pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal, yaitu akan membagikan 4 sinyal sinus dengan 4 F1, F2, F3, dan F4. Sementara nilai amplitudo dapat dilihat pada program. Pada percobaan ini, saya sudah mencoba, yaitu akan seperti ini bentuk sinyalnya. Dan pada instruksi berikutnya, rubah nilai F2, F10, F3, 20, F4, 40, apa yang dapat pada langkah ini. Jika saya mengubah F2 menjadi 10, F3, 20, dan F4, 40, hasilnya akan pada figur 1 terlihat sinyalnya tidak beraturan, terdapat gelombang pada satu gelombang dan tidak terlalu jelas, dan pada frekuensi pada awalnya akan naik dan lama-lama akan turun. Pada frekuensi kombinasi 6 sinyal, di sini memastikan 4 sinyal sinus dengan frekuensi F1, F2, F3, F4, F5, dan F6 dengan nilai amplitudo pada list program ini. Ya, berikut hasil pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal. Maka pada figur 1 terlihat jika gelombangnya akan naik, lalu ada gelombang lagi dan turun, dan ada gelombang lagi, dan seterusnya seperti itu. Pada frekuensinya akan turun. Dan yang berikutnya percobaan kelima, pada frekuensi sinyal audio. Di sini setelah saya download pada Island, ada dua sinyal, yaitu nada wave dan AA wave. Memiliki suara yang berbeda. Ini pada sinyal audio AA wave, pada awalnya nadanya suaranya akan tinggi, lalu turun, turun, dan rendah. Pada figur 1 juga terlihat gelombangnya. Ini pada gambar, figur ini pada nada underscore 1.wave. Mungkin pada pertanyaan, pada tugas pada laporan praktikum. Yang pertama itu apa sebenarnya fenomena gap itu? Fenomena gap ini merupakan semacam adanya efek riak pada ujung gelombang persegi yang disebabkan transformasi Fourier tersebut tidak bersifat infinite. Lalu apa hubungannya sinyal persegi dengan sinyal sinus? Sinyal kotak berasal dari sinyal sinus yang mengalami fenomena gap dengan n sama dengan infinity yang tidak terhingga. Lalu jika Anda hubungkan dengan mata kuliah teknik modulasi digital, coba jelaskan mengapa sinyal persegi tidak langsung digunakan modulasi karir. Lalu jika dihubungkan dengan mata kuliah teknik digital, sepertinya belum mengambil mata kuliah teknik modulasi digital untuk itu. Dan pada nomor 4, membuat record suara Anda terserah berupa vokal atau ucapan yang lain dan amati bentuk spektrumnya. Di sini yang terlihat suara mengalami efek yang sama dengan terjadi pada saat percobaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.